Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari banyak paham-paham besar di dunia seperti demokrasi, liberalisme, kemudian nasionalisme, komunisme, pan-islamisme, sosialisme, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan review semua paham-paham besar atau ideologi besar itu dalam suatu kronologi. Jadi urut dari mana munculnya, terus gimana nanti kelanjutannya, seperti itu. Kalau membahas tentang ideologi yang dia itu bagian dari filsafat, itu mesti berkaitan dengan masa keemasan dari bangsa Eropa dahulu, yaitu masa Yunani dan Romawi kuno. Itu adalah merupakan masa kejayaan dari bangsa Eropa. Nah, setelah mereka mengalami kejayaan, terus lama-kelamaan itu juga mengalami penurunan. Nah, penurunan dari bangsa Eropa itu terjadi ketika masa kegelapan atau masa The Dark Age. Seperti yang saya jelaskan di semester 1, jadi kalau masa The Dark Age semua kehidupan itu diatur oleh agama. Nah, itu yang mengekang masyarakat Eropa. Kemudian setelah The Dark Age itu muncullah masa yang namanya Renaissance. Nah, di masa Renaissance ini seperti pembaruan kembali. Jadi kelahiran kembali bangsa Eropa. Nah, kemudian nanti berlanjut ke Aufklärung atau pencerahan. Sedangkan dari sisi agama itu terjadi yang namanya reformasi gereja. Nah, dari semua peristiwa itu tuh kayak melahirkan suatu paham yang baru. Jadi ketika mereka di masa The Dark Age itu dikekang, kemudian ketika masa Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, mereka tuh berusaha untuk membebaskan dirinya. Nah, itu yang sebagai landasan lahirnya paham dari liberalisme atau kebebasan. Jadi liberalisme ini identik dengan kata kebebasan. Nah, selain melahirkan paham liberalisme, juga melahirkan suatu paham dalam bidang ekonomi yang disebut dengan merkantilisme. Fokus dari merkantilisme ini sendiri adalah mencari emas. Nah, ini nanti hubungannya dengan penjelajahan samudra. Ketika penjelajahan samudra, bangsa Eropa itu punya semboyan yang namanya 3G. Gold, Glory, Gospel. Goldnya itu loh yang emas. Nah, itu lahirnya paham liberalisme sama merkantilisme. Kemudian setelah Aufklärung, itu lahirlah suatu masa yang disebut dengan revolusi industri. Revolusi industri dimulai dengan ditemukannya mesin uap. Nah, mesin uap ini digunakan untuk sebagai mesinnya kapal, sehingga mereka tuh seperti punya alat untuk melakukan penjelajahan samudra. Dengan didorongnya mesin uap dan penjelajahan samudra, kemudian ada paham merkantilisme tadi, akhirnya lahirlah paham atau ideologi yang namanya kolonialisme dan imperialisme.
yang intinya itu mencari tanah jajahan baru. Nah, ini akibat dari dari itu tadi, revolusi industri dan merkantilisme tadi. Nah, jadi kolonialisme dan imperialisme itu akibat dari penjelajahan samudra sama merkantilisme tadi. Nah, revolusi industri itu juga memiliki pengaruh yang lain. Jadi dari revolusi industri itu melahirkan suatu kelas sosial atau stratifikasi sosial. Jadi kayak terbentuk kelas-kelas dalam masyarakat gitu. Ada yang namanya kelas borjuis atau pemilik modal, dan proletar. Jadi kalau proletar itu adalah buruh. Jadi karena revolusi industri dia tuh kayak memperbolehkan pengusaha itu untuk berusaha semaksimal mungkin. Jadi mempergunakan seluruh daya usahanya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang melahirkan yang namanya paham kapitalisme. Ini biasanya muncul dalam mata pelajaran ekonomi. Tujuan dari kapitalisme adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dari kapitalisme yang menghalalkan segala cara, kemudian terjadi semacam pemberontakan atau kontra dengan kapitalisme. Nah, itu melahirkan paham yang namanya sosialisme. Yang dia itu fokusnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian sosialisme ini dia berkembang menjadi ada yang ke arah negatif dan juga ada yang ke arah positif. Sedangkan untuk yang negatif itu membentuk paham baru yang namanya adalah komunisme. Jadi inti dari komunisme itu adalah persamaan di semua bidang. Jadi semboyannya itu adalah sama rasa dan juga sama rata. Jadi nggak ada yang boleh kaya, nggak ada yang boleh miskin. Jadi sama semua kehidupannya. Nah, itu dari komunisme. Terus kemudian dari ini kolonialisme dan imperialisme itu kita balik lagi ya ke kolonialisme ini, menghasilkan atau dampaknya tuh membentuk banyak paham baru. Jadi kayak kontra terhadap kolonialisme maupun imperialisme sendiri. Jadi karena kolonialisme sama imperialisme itu kan dia menjajah orang lain. Nah, itu kan negatif kan. Nah, akhirnya terjadi pemberontakan untuk mengganti atau melawan kolonialisme ini sendiri. Nah, yang pertama dari kolonialisme ini membentuk yang namanya paham demokrasi atau melahirkan paham demokrasi. Nah, kalau demokrasi dia fokusnya pada rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian dari demokrasi itu juga lahir dari liberalisme. Jadi ada campuran antara kolonialisme sama liberalisme. Liberalisme itu dia pengen membebaskan diri dari dari orang yang menjajahnya. Itu maksudnya. Terus kemudian kolonialisme juga melahirkan paham baru, yaitu yang namanya nasionalisme. Nah, apa nasionalisme itu? Jadi nasionalisme itu adalah dia itu mengutamakan persatuan bangsa. Jadi
orang-orang yang dia itu merasa sama bangsanya dan terus membentuk suatu negara kayak gitu. Nah ini nasionalisme dia itu juga ada yang terlalu kebablasan, jadi dia terlalu berlebihan nasionalisme. Nah itu yang melahirkan paham yang namanya chauvinisme atau terlalu cinta tanah air. Nah dari chauvinisme ini nanti berkembang menjadi yang namanya fasisme. Nah kalau sudah sampai tahap fasisme itu tahap pemimpinnya itu cuma satu dan dia itu melakukan pemerintahan yang otoriter atau terlalu tegas. Terus selain imperialisme tadi atau kolonialisme melahirkan nasionalisme, juga dia itu melahirkan paham lagi, yaitu yang namanya pan-islamisme. Jadi kalau nasionalisme persatuan bangsa, kalau pan-islamisme itu persatuan umat muslim. Jadi bangsa-bangsa di Timur Tengah, daerah Arab sana itu terjajah oleh orang Eropa, kemudian mereka membentuk suatu paham baru yang namanya pan-islamisme. Nah kalau pan-islamisme itu bahkan yang paling ekstrim itu dia tidak menginginkan suatu negara, adanya suatu negara tuh nggak pengennya itu mendirikan yang namanya khilafah. Nah itu yang paling ekstrim yang sekarang itu banyak beredar di masyarakat. Tapi ada juga yang nggak ekstrim ya, cuma menginginkan persatuan bangsa muslim aja gitu. Nah jadi begitulah peta konsep mengenai lahirnya suatu beberapa paham-paham besar yang ada di dunia. Jadi mereka tuh saling berhubungan gitu loh, dari paham satu ke paham yang lainnya. Jadi bisa saja itu perkembangan dari paham sebelumnya, bisa juga dia itu sebagai bentuk protes dari paham yang sebelumnya. Jadi kayak gitu untuk paham-paham besar yang ada di dunia. Sedangkan kalau digabungkan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang revolusi besar dunia, itu juga ada hubungannya paham-paham besar di dunia ini. Jadi kalau revolusi Prancis dia itu melahirkan atau berhubungan dengan paham liberalisme. Jadi dia berusaha untuk membebaskan diri dari kerajaan yang terlalu mengatur rakyatnya itu loh. Terus kemudian juga demokrasi, karena pengen pemerintahnya dipegang oleh rakyat, bukan kerajaan lagi. Kemudian ada juga revolusi Amerika. Revolusi Amerika itu berhubungan dengan demokrasi, karena dia pemerintahnya berdasarkan kekuasaan tertingginya itu di tangan rakyat. Kemudian liberalisme juga, karena dia berusaha membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Kebebasan itu mesti hubungannya dengan itu, liberalisme. Dan juga nasionalisme, ada sedikit nasionalismenya. Jadi mereka merasa senasib kemudian mendirikan suatu negara. Kemudian yang ketiga itu revolusi Cina. Dia itu melahirkan atau erat kaitannya dengan paham yang namanya paham komunisme. Nasionalisme dulu rek. Nasionalisme, karena bangsa Cina itu berusaha membebaskan diri dari rajanya yang terlalu kejam, dan juga dari
Inggris yang berusaha untuk menduduki Cina, dan juga komunisme, karena ujung-ujungnya Cina itu menganut komunisme dan menyebarkan ke berbagai negara. Terus yang keempat itu ada revolusi Rusia. Nah, kalau revolusi Rusia ini erat hubungannya dengan nasionalisme. Terus kemudian sosialisme. Jadi disinilah terjadi perdebatan antara kaum borjuis sama proletar. Jadi buruhnya itu di Rusia itu pada demo. Nah, itu yang berhubungan dengan sosialisme. Jadi sosialisme, komunisme itu mesti erat hubungannya dengan kaum borjuis dan proletar. Jadi dari pemilik modal yang borjuis dan proletar buruh. Itu mesti erat hubungannya. Dan juga komunisme. Jadi sama kayak Cina, Rusia itu juga menyebarkan komunisme ke berbagai negara. Nah, itu hubungannya antara peristiwa di Eropa yang dulu semester 1 saya jelaskan tentang The Dark Age, terus kemudian Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme, itu dengan lahirnya paham-paham besar dunia, dan juga berkaitan dengan revolusi besar yang di dunia. Jadi semuanya itu saling berhubungan yang kita pelajari itu. Seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan kali ini, semoga kalian paham. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.